Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga tetap semangat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi dengan Bu Yuli dalam pembelajaran akidah akhlak. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang kemarin, yaitu iman kepada malaikat Allah. Kemarin kita sudah bahas pengertian malaikat dan tugas-tugas malaikat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sifat malaikat dan hikmah beriman kepada malaikat. Nah, sebelumnya Bu Yuli review dulu apa yang sudah Bu Yuli sampaikan minggu kemarin, yaitu pengertian malaikat. Oke, langsung saja pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib, tidak dapat dilihat, diraba maupun dengar. Percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Nah, kemarin Bu Yuli sudah menjelaskan malaikat itu adalah berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Sebagai contoh, berbeda dengan manusia. Kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari segumpal tanah. Nah, apalagi bedanya malaikat dengan manusia? Kalau manusia adalah makhluk kasat mata, bisa dilihat, diraba maupun didengar. Sedangkan malaikat adalah makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, diraba maupun didengar. Nah, itu adalah bedanya manusia dengan malaikat. Nah, pengertian malaikat. Selanjutnya yaitu malaikat yang wajib kita ketahui, kemarin ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kemudian yang kelima Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Itu adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Tugas 10 malaikat Allah. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya membagi rizki dan mengatur turunnya hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa. Dan yang kelima, malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik. Yang keenam, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Yang ketujuh, malaikat Munkar, tugasnya menanya dalam kubur. Yang ke-8, malaikat Nakir, tugasnya menyiksa dalam kubur. Yang ke-9, malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. Nah, itu adalah tugas 10 malaikat Allah. Tentunya kalian pasti sudah hafal nama-nama malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya. Oke, kita lanjut materi hari ini, yaitu sifat-sifat malaikat Allah. Oke, yang pertama, malaikat selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia disuruh bertasbih pagi sampai malam pastinya tidak kuat ya. Kalau malaikat dari pagi sampai malam selalu bertasbih. Itu adalah malaikat. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, berbeda dengan manusia. Kalau manusia pengen ini, pengen itu. Kalau malaikat tidak mempunyai sama sekali hawa nafsu. Malaikat juga tidak lapar, tidak pernah sakit, tidak pernah makan, tidak pernah tidur. Kalau malaikat tidur, siapa yang akan mengawasi tingkah laku kita atau perilaku kita? Nah, itu malaikat tidak pernah tidur. Malaikat juga tidak pernah bercanda, tidak pernah berdebat. Tidak pernah berdebat dengan sesama malaikat lainnya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia sesama teman saja kadang suka bertengkar. Jangankan teman, sesama saudara kadang juga bertengkar atau berdebat. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak pernah bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, malaikat selalu takut dan taat kepada Allah. Jadi malaikat tidak pernah membangkang atau tidak pernah mengeluh atas perintah-perintahnya
Allah tidak pernah mengingkari perintah Allah, berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya seperti manusia. Kalau manusia banyak sekali yang mengingkari perintah Allah. Itu sifat malaikat yang ketiga. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan Allah. Jadi malaikat tidak pernah berbuat yang buruk, tidak pernah bermaksiat, dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Kalau manusia banyak maksiatnya daripada mengamalkan perintah Allah. Itu bedanya malaikat sama manusia. Yang kelima, tidak makan dan tidak minum. Kalau manusia makan dan minum. Kalau tidak makan dan minum, apa jadinya kalau manusia? Ya. Yang keenam, mampu mengubah wujudnya. Nah, malaikat itu bisa merubah wujudnya. Seperti contoh, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro, malaikat bertemu dengan sesosok manusia yang berpakaian berjubah putih. Nah, itu adalah sosok malaikat Jibril yang berubah wujudnya menjadi manusia. Tuh. Selain menjadi wujud manusia, malaikat juga menjadi wujud benda-benda apapun. Tuh ya, wallahu a'lam. Itu adalah sifat-sifat malaikat Allah. Ada 6 sifat malaikat Allah. Oke, kita lanjut. Hikmah beriman kepada malaikat Allah. Ada beberapa hikmah kita beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah karena sudah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan dan kepentingan manusia. Yang ketiga, merasa takut apabila telah melakukan perbuatan maksiat, karena dengan meyakini segala perbuatan itu tak akan terlepas dari pengawasan malaikat. Jadi kalau mau berbuat maksiat, ingat kalau ada yang mengawasi kita, yaitu malaikat. Kemudian bertakwa dan beriman kepada Allah serta berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Kemudian senantiasa untuk berpikir dan berhati-hati setiap melakukan sesuatu atau perbuatan, karena perbuatan baik atau perbuatan buruk akan selalu dipertanggungjawabkan ketika kita di akhirat kelak. Kemudian tak akan sempurna keimanan kita jika tidak mengimani malaikat Allah, dan menambah kesadaran akan alam wujud yang tak terjangkau oleh panca indera manusia atau alam gaib. Nah, itu adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah, sampai di sini penjelasan tentang iman kepada malaikat Allah. Kalian sudah tahu artinya malaikat, tugas-tugas malaikat, malaikat yang wajib diketahui, kemudian sifat-sifat malaikat dan hikmah beriman kepada malaikat. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan yang dapat Bu Yuli sampaikan. Semoga anak-anak paham semua dan semoga bermanfaat ilmunya. Oke, Bu Yuli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.